Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan materi tentang pemeriksaan ronsen atau X-ray. Definisi: sinar X adalah sejenis radiasi ion bertenaga besar yang bila terjadi kontak dengan suatu material akan menyebabkan material tersebut kehilangan elektron dan terionisasi. Paparan radiasinya diukur dengan satuan rad atau unit radiasi yang diserap. Satuan lain adalah penghitung berdasarkan kerusakan biologis akibat paparan radiasinya. Orang lebih mengenal alat kedokteran ini dengan sebutan ronsen. Kegunaan alat X-ray adalah sebagai alat diagnostika, di mana kita dapat memeriksa, mengenal, dan mengetahui penyakit si penderita dari film X-ray yang kita teliti. Selain untuk penyakit paru-paru, alat X-ray digunakan juga untuk memeriksa ada tidaknya patah tulang, ada tidaknya pembesaran jantung, dan lain-lain. X-ray menjalankan fungsi kerjanya dengan penggunaan sinar radiasi. Alat X-ray termasuk alat kesehatan kelas 3, yang merupakan alat kesehatan dengan terlebih dahulu harus memenuhi persyaratan keamanan dan kinerja, karena secara potensial dapat menimbulkan bahaya pada penggunaannya. Alat X-ray termasuk alat-alat kedokteran umum yang mencakup alat-alat untuk diagnostik. Penggolongan berdasarkan kinerja alat X-ray termasuk alat kesehatan elektromedik diagnostik yang merupakan alat kesehatan aktif yang dapat digunakan sendiri atau dikombinasikan dengan alat kesehatan lain yang memberikan informasi untuk deteksi, diagnosa, monitoring, atau memperbaiki kondisi fisiologi, kondisi kesehatan, sakit, atau kelainan kognitif. Penggolongan berdasarkan alat kesehatan elektromedik. Alat X-ray termasuk alat kesehatan elektromedik tipe BF, karena alat X-ray ini dalam penggunaannya berhubungan langsung dengan pasien. Sejarah: penemu alat X-ray yaitu William Conrad Ronsen, kebangsaan dari Jerman, pada tahun 1895. Secara singkat, diilhami dari hasil percobaan C.C. Thomson mengenai tabung katoda, Heinrich Hertz tentang fotolistrik. Kedua percobaan tersebut mengamati gerak elektron yang keluar dari katoda menuju ke anoda yang berada dalam tubuh kaca yang hampa udara. Fotoronsen atau X-ray. Sistem pesawat X-ray terdiri dari pembangkit X-ray, X-ray tube, detektor, dan film penghasil gambar. X-ray klasik menghasilkan detektor film. X-ray modern menghasilkan detektor PC. Bisa dilihat gambar dari pesawat X-ray atau fotoronsen. Prinsip kerja pesawat X-ray. Sebelum screening dilakukan, dokter atau ahli radiologi memberitahu kamu dalam mengatur posisi tubuh untuk mendapatkan gambar yang jelas. Mereka akan meminta kamu untuk berbaring, duduk, atau berdiri selama proses pencitraan. Ketika X-ray bersentuhan dengan jaringan tubuh, alat tersebut akan menghasilkan gambar pada film logam. Jaringan lunak, seperti kulit dan organ, tidak mampu menyerap sinar X, sehingga sinar akan melewatinya. Sinar hanya dapat terserap oleh bahan padat di dalam tubuh. Area hitam pada X-ray mewakili area ketika X-ray melewati jaringan lunak, sedangkan area putih menunjukkan tempat jaringannya lebih padat, seperti tulang yang telah menyerap sinar X. Selama proses screening, kamu diminta untuk tetap diam agar mendapatkan gambar yang jelas. Macam-macam alat X-ray. Yang pertama, dental X-ray. Dental X-ray alat yang digunakan untuk mendapatkan gambar dari gigi, tulang, dan jaringan lunak di sekitar mereka untuk membantu menemukan masalah dalam gigi, mulut, dan rahang. Bisa dilihat gambarnya ya. Yang kedua, arm X-ray. Arm X-ray pemeriksaan dengan menggunakan sinar X pada tulang lengan tangan sehingga menghasilkan gambaran tulang lengan tangan pada selembar film ronsen. Gambarnya ini. Yang ketiga, hand X-ray. Hand X-ray pemeriksaan dengan menggunakan sinar X pada organ atau ossa manus atau tulang telapak tangan sehingga menghasilkan gambaran tulang telapak tangan pada selembar film ronsen. Ini gambarnya. Sifat-sifat
Yang pertama, sinar X dipancarkan dari tempat yang paling kuat, tersinari oleh sinar katoda. Yang kedua, intensitas cahaya yang dihasilkan pelat fotoluminesensi. Meskipun pelat dijauhkan sekitar 2 meter, cahaya masih dapat terdeteksi. Yang ketiga, sinar X dapat menembus buku 1000 halaman, tetapi hampir seluruhnya terserap oleh timbal setebal 1,5 mm. Yang keempat, pelat fotografi sensitif terhadap sinar X. Yang kelima, ketika tangan terpapar sinar X di atas pelat fotografi, maka akan tergambar foto tulang tersebut pada pelat fotografi. Yang terakhir atau yang keenam, lintasan sinar X tidak dibelokkan oleh medan magnet. Daya tembus dan lintasan yang tidak terbelokkan oleh medan magnet merupakan sifat yang membuat sinar X berbeda dengan sinar katoda. Indikasi: sesak nafas pada bayi, bayi muntah hijau terus-menerus. Yang ketiga, deteksi masalah pada tulang, paru-paru, usus, dan organ dalamnya. Efek samping: yang pertama, kerontokan pada rambut. Yang kedua, kerusakan kulit. Yang ketiga, kelainan pada janin dalam kandungan. Yang keempat, leukemia. Cara pemeriksaan: petugas seluruh radiografer. Peralatan: yang pertama, alat ronsen. Yang kedua, film ronsen ditambah kaset ukuran yang disesuaikan. Yang ketiga, bahan kimia untuk mencuci film ronsen. Yang keempat, hanger film sesuai ukuran. Yang kelima, pengering film. Yang keenam, marker R or L. Prosedur pelaksanaan: yang pertama, posisi pasien. Yang kedua, posisi anterior posterior atau AP. Yang ketiga, posisi oblique posterior. Yang keempat, posisi lateral. Yang kelima, sikap. Cara melakukan: yang pertama, lakukan informed consent. Yang kedua, tidak ada pembatasan makanan atau cairan. Yang ketiga, pada dada, foto dengan posisi posterior anterior dapat digunakan dengan posisi berdiri, dan foto anterior posterior lateral dapat juga digunakan dalam pelaksanaannya. Baju harus diturunkan sampai ke pinggang. Baju kertas atau baju kain dapat digunakan dan perhiasan dapat dilepaskan. Anjurkan pasien untuk menarik nafas dan menahan nafas saat pengambilan foto sinar X pada jantung. Foto PA dan lateral kiri dapat diindikasikan untuk mengevaluasi bentuk dan ukuran jantung. Dalam pelaksanaannya, perhiasan pada leher harus dilepas, baju diturunkan hingga ke pinggang. 5. Pada abdomen, pelaksanaan foto harus dilakukan sebelum pemeriksaan IVP. Baju harus dilepaskan dan gunakan baju kain atau kertas. Pasien tidur terlentang dengan tangan dijauhkan dari tubuh, serta testis harus dilindungi. Yang keenam, pada tengkorak, sebelum pemeriksaan harus dilepaskan penyepit rambut, kacamata, dan gigi palsu. Yang ketujuh, pada rangka kita dicurigai fraktur, maka anjurkan puas dan imobilisasi pada daerah fraktur. Hal yang perlu diperhatikan: yang pertama, selama melakukan tindakan atau pemotretan tergantung keadaan umum pasien. Jika posisi objek tidak dapat dilakukan lateral, maka posisi film dan alat dibuat posisi sinar horizontal. Yang kedua, jika keadaan target organ mengeluarkan banyak darah, mohon dihentikan dahulu pendarahannya, karena jika masuk ke dalam kaset atau film dapat mengganggu gambaran film ronsen. Yang ketiga, perlu diperhatikan dalam melakukan pencucian di kamar gelap, hindari pengulangan foto ronsen. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.